Halo Sobat Hukum, masih dengan Bang Upi. Kali ini kita ke pencemaran nama baik lagi guys. Tapi berkaitan dengan badan hukum. Ada nggak sih hukumnya kalau misalnya pencemaran nama baik itu dilakukan terhadap satu badan hukum? Atau misalnya perusahaan lah. Bisa nggak perusahaan itu dicemarkan nama baiknya, atau penghinaan terhadap perusahaan itu bagaimana deliknya atau hukumnya di Indonesia? Jadi sebenarnya setiap bentuk penghinaan itu selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang, guys. Jadi penghinaan itu pada dasarnya diatur dalam pasal 310 KUHP. Namun jika dilakukan di media sosial misalnya dengan cara mendistribusikan ya, dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen, maka diatur secara khusus dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di beberapa video sebelumnya sudah pernah kita kupas ya. Nah, tapi dalam ini ada perbedaan sedikit guys. Perlu diperhatikan bahwa pasal dalam Undang-Undang ITE itu tidak mengatur norma hukum pidana baru kan, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP. Jadi diberlakukan khusus gitu. Jadi pada dasarnya norma dasar penghinaan dalam Undang-Undang ITE itu mestinya dan memang mengikuti norma dalam KUHP. Nah, dalam norma penghinaan itu dirumuskan tentang siapa subjek hukum atau sasaran yang sebenarnya ingin dituju gitu oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana. Siapa yang akan dijadikan target, siapa subjeknya, objeknya. Nah, kalau kita lihat pasal 310 KUHP, subjek hukum itu bisa kita ketahui dari bunyi pasalnya itu kan. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Nah, kata-kata barang siapa dalam KUHP itu tentunya merujuk kepada orang perseorangan, dan yang diserang pun nama baik orang. Jadi baik pasal 310 KUHP ataupun pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu hanya bisa ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum atau naturalized person ya. Dan itu tidak ditujukan kepada badan hukum atau rights person. Nah, kita lebih jauh lagi. Tapi bukan berarti memang bahwa kekosongan norma, ini kosongan norma itu mengakibatkan pelaku penghinaan terhadap badan hukum itu tidak bisa dipidana. Jadi karena ada asas dalam hukum itu, asas Kurianopid jus ya, atau ius Kurianopid, yang artinya itu bahwa hakim itu dianggap mengetahui semua hukum. Jadi ya pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Nah, kita coba kupas sedikit, kita coba kulik sedikit bagaimana penafsirannya gitu. Nah, prinsip tadi ius Kurianopid itu ada dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 guys, tentang kekuasaan kehakiman. Jadi pengadilan itu dilarang untuk menolak atau untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas misalnya, kabur, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya gitu. Jadi pada dasarnya ius Kurianopid itu tidak boleh menolak perkara gitu atau kasus. Nah, cara yang harus dilakukan hakim biasanya adalah dengan melakukan penemuan hukum. Jadi dalam wujud melakukan penafsiran bunyi undang-undang. Nah, interpretasi di sini atau penafsiran itu merupakan salah satu metode biasanya yang dilakukan untuk melakukan penemuan hukum. Yang itu memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar apa ruang lingkup kaidah itu diterapkan kepada peristiwanya gitu. Jadi bisa diambilkan contoh. Nah, agar objek penghinaan dapat ditujukan ke badan hukum, tidak hanya ke orang atau perseorangan, itu hakim perlu menggunakan penafsiran ekstensif. Maksudnya itu penafsiran yang memperluas makna gitu, dari objek kehormatan yang tidak hanya pada diri seseorang ya, pada orang aja, person, tetapi juga pada badan hukum atau rights person tadi. Ini kita lihat contoh kasus guys. Contoh putusan ya. Ada jurisprudensi kasus pencemaran nama baik terhadap badan hukum dalam dalam putusan MA nomor 183 tahun 2010.
Jadi dalam putusan itu disebutkan bahwa badan hukum itu bisa menjadi objek pencemaran nama baik, ya, di halaman 15 itu. Kemudian putusan MA itu juga menjelaskan bahwa untuk melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik yang ditujukan kepada badan hukum, yang wajib melaporkan tindak pidana pencemaran tadi atau penghinaan tadi adalah direktur utama, yang itu dia menjadi wakil atau mewakili suatu badan hukum, dalam hal ini mungkin ya PT misalnya, atau CP, atau bahkan mungkin yayasan gitu kan, karena badan hukum. Nah, itu terkait dengan pertanyaan, guys. Ada nggak sih hukumnya pencemaran baik terhadap badan hukum? Dan itu jawaban kita. Kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan lagi, mungkin ada yang kurang jelas atau kita perluas bahasan, silahkan komentar. Silahkan kasih pendapat kalian. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih. Ciao, jumpa lagi di video berikutnya.